Belanja online kok rasanya makin mahal sejak masuk bulan Juli? Ini rahasia potongan 0,5% yang jarang disadari pembeli. Ternyata, sejak 1 Juli 2026, pemerintah resmi terapkan pajak e-commerce lewat marketplace. Dan dampaknya mulai terasa, tapi banyak yang nggak sadar. Kita bongkar semuanya sekarang. Lo pasti pernah lihat harga barang di Tokopedia atau Shopee naik sedikit? Atau seller mulai pasang harga ganjil kayak Rp50.500? Bukan karena ongkir, tapi ada biaya baru yang dipotong dari transaksi. Seller dapat uang lebih sedikit, jadi mereka naikin harga perlahan. Fenomena ini terutama terjadi pada seller dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun. Mungkin lo juga ngeh kalau beberapa seller mulai ngeluh di kolom komentar atau media sosial. Mereka bilang ada potongan baru dari marketplace. Tapi karena potongannya cuma 0,5%, banyak yang anggap remeh. Padahal, kalau dikalikan ribuan transaksi, nilainya lumayan banget. Lo jadi mikir, ini sengaja dibuat gak kelihatannya? Jadi gini mekanismenya, mulai Juli 2026, marketplace yang ditunjuk, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, wajib memotong PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari setiap transaksi seller. Potongan ini langsung disetor ke negara. Seller nggak perlu bayar pajak sendiri lagi, tapi uang yang mereka terima udah dipotong. Ini mekanisme baru, bukan pajak baru. Contoh konkret, lo jualan baju seharga Rp100.000. Kalau omzet lo setahun udah di atas Rp500 juta, marketplace langsung potong Rp500, lo cuma dapat Rp99.500. Bayangin kalau lo jual 1.000 barang sebulan, berarti potongannya Rp500.000. Seller pasti mikir, naikin aja harga jadi Rp100.500 biar impas. Lo yang beli nggak sadar. Tujuan pemerintah? Biar pajak lebih efisien. Sebelumnya, seller bayar pajak sendiri dan banyak yang lolos. Sekarang, marketplace jadi tukang pungut otomatis. Negara senang karena penerimaan lebih terjamin. Marketplace? Mereka dapat peran baru, mungkin dengan fee administrasi. Seller dan konsumen yang rasain dampak langsung. Ini strategi halus. Tapi yang menarik, aturan ini baru berlaku untuk 4 platform besar. Seller di TikTok Shop atau platform kecil belum kena. Akibatnya, banyak seller mulai pindah ke platform yang belum ditunjuk biar gak dipotong. Fenomena pelarian seller ini bikin kompetisi makin seru. Ini celah yang belum ditutup pemerintah. Kenapa banyak konsumen gak sadar kena dampak? Karena potongan gak langsung dari harga jual. Seller yang nanggung. Tapi seller pasti balancing dengan naikin harga. Ini mirip psikologi, pajak tersembunyi, konsumen lebih sensitif sama kenaikan harga eksplisit daripada potongan di balik layar. Otak kita dikelabui. Apalagi nominalnya cuma 0,5%, kelihatan kecil. Tapi kalau semua seller naikin harga 0,5%, secara keseluruhan daya beli lo berkurang tanpa lo sadari. Ini strategi halus yang bikin inflasi kecil-kecilan di sektor e-commerce. Lo pikir belanja hemat, padahal ada penguap diam-diam di setiap transaksi. Ambil contoh Tokopedia. Mereka udah kirim notifikasi ke seller sejak awal 2026 tentang perubahan ini. Tapi banyak seller yang gak paham dampaknya sampai Juli tiba. Shopee juga sama. Sementara itu, Blibli dan Lazada juga beradaptasi. Uniknya, platform ini jadi penjaga gerbang pajak digital. Seller cuma bisa patuh. Dampak paling terasa buat usaha kecil yang omsetnya di atas 500 juta. Mereka yang tadinya mungkin belum bayar pajak, sekarang otomatis kena. Marga mereka tipis, jadi terpaksa naikin harga. Konsumen akhirnya yang bayar. Apalagi kalau barang kebutuhan pokok, kenaikannya bisa mengurangi daya beli secara signifikan. Buat barang elektronik atau fashion, kenaikan 0,5% mungkin nggak kerasa. Tapi buat sembako atau kebutuhan harian yang dibeli rutin, akumulasinya signifikan. Lo yang beli bulanan bisa keluar duit lebih banyak meski harga satuan naik cuma sedikit.
Efek kumulatif ini jarang diperhitungkan pembeli. Sisi gelap yang sengaja disembunyikan? Pemerintah bilang ini bukan pajak baru, tapi faktanya banyak seller yang dulunya belum kena pajak sekarang kena. Juga, potensi beban administrasi buat marketplace bisa dilimpahkan ke seller dalam bentuk fee tambahan. Plus, privasi data transaksi seller sekarang ada di tangan marketplace dan negara. Ada potensi penyalahgunaan? Gimana biar nggak kena imbas? Buat lo pembeli, bandingkan harga antar platform, terutama yang belum kena pajak. Atau beli langsung lewat seller di luar marketplace kalau memungkinkan. Manfaatin cashback dan diskon buat nutupin kenaikan. Tapi yang paling penting, sadar kalau harga sudah termasuk ongkos pajak yang nggak kelihatan. Buat lo yang jualan, hitung ulang margin setelah potongan 0,5%. Jangan panik naikin harga drastis, pelan-pelan aja. Bisa juga diversifikasi ke platform yang belum ditunjuk. Dan catat transaksi lo biar nggak bingung waktu lapor pajak tahunan. Intinya, sesuaikan strategi harga dengan bijak dan transparan. Fakta paling gila, potensi penerimaan negara dari pajak ini bisa mencapai triliunan rupiah per tahun. Bayangkan, dengan jutaan transaksi per hari, potongan 0,5% dari setiap transaksi cair terus. Dan aturan ini baru menjangkau 4 platform. Kalau semua platform kena, dampaknya bakal lebih besar. Negara dapat pemasukan baru tanpa bikin pajak baru. Setelah tahu ini, lo bisa lihat belanja online bukan cuma soal diskon dan gratis ongkir. Ada struktur pajak yang mengalir di setiap transaksi. Ini mirip dengan PPN di supermarket. Lo jadi lebih paham kenapa harga bisa naik tanpa alasan jelas. Pengetahuan ini bikin lo jadi konsumen yang lebih cerdas dan waspada. Itulah rahasia di balik pajak e-commerce 0,5% yang mulai berlaku Juli 2026. Sekarang lo udah lebih pintar dari 99% pembeli online lainnya. Lo jadi nggak bakal gampang kena trik harga tanpa sadar. Follow channel ini biar lo terus kebongkar rahasia di